Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya terhormat sedaya para alim ulama, para asatid, para guru, dan sedaya jamaah Masjid Darus Solah, Masjid Jami' Darus Solah. Saya insyaallah kaulah sareng panjenengan sedaya irahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ngireng kula sareng panjenengan sedaya memperbanyak rasa syukur karena ngantos detik semangken kula sareng panjenengan ibari kesehatan, kesempatan ngireng ngaji, ngireng tolabul ilmi. Insyaallah pasera saos dieng terus igabai nuntut ilmu. Selama itu juga kehidupan orang tersebut diberkahi. Dan insya Allah di akhirat nanti perjalanan menuju hari akhir, perjalanan ini kan banyak, alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, sirat, baru surga neraka, lanceng. Lah dieng banyak menuntut ilmu, insya Allah perjalanan panjang akhirat nikah dipermudah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasrah saos menuntut ilmu, insya Allah perjalanan akhirat dipermudah. Ben sedejah bektoh tenaga dana dicurahkan, insya Allah ben pasti Allah akan membalas dengan yang lebih sae. Selawat serta salam termoga terus tercurah limpahkan de baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangken milih materi menyongsong Ramadan, menyiapkan bekal menuju akhirat. Jadi insya Allah materi semangken simple, sederhana. Matur muga bermanfaat. Semangken kula sareng panjenengan saja lah bedeh i bulan Rajab. Nah, kurang lebih sebulan poleh kula sareng panjenengan masuk bulan Ramadan. Ba'udaman adraka Ramadana. Sangat rugi pasera saos depak bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tak diampuni. Maksud bulan pasti kalau seseorang itu bermujahadah, riyadhah, bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, benar-benar bertaubat di bulan Ramadan, pasti isepora. Sampai Rasulullah adabu rugi sekali lewat bulan Ramadan, dosa-dosanya tak diampuni. Lah semangken kurang sebulan poleh, kurang satu lagi Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Islam memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri dahulu, lalu orang terdekat kita. Jadi Islam itu menyuruh semua umat Islam untuk memperhatikan dirinya baru orang lain. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu, men panjenengan sedaya pas baca Al-Qur'an terus mireng utabi maca ya ayyuhalladzina amanu, cepon sahabat Ibnu Mas'ud, kalau wahai orang-orang yang beriman, yang bisa ayuhan nas, tapi alladzina amanu berarti khusus orang-orang yang beriman. Napa?
Qu anfusakum, selamatkan diri sampeyan saja, wa ahlikum, baru keluarga sampeyan saja, naron, dari api neraka. Ini ayat senika insyaallah panjenengan laoning saja, tapi saya perlu perhatikan qu anfusakum dimin, harus memperhatikan diri dulu baru keluarganya. Nah, jek ngerokok panjenengan ikan tengah beda di samsu. Nah, je asabung ayam panjenengan jual ayam sabung di pasar. Berarti tak bisa. Lah panjenengan tero anak soleh, tero anak saya pinter, tero anak saya sae, nikah je langsung marah ndak anak. Coba tengalen abad. Tero anak banyak tedungah, banyak tidurnya, kurang soleh. Lah nikah kurang maksimal, tak bisa. Jadi harus memperhatikan diri dulu, baru anak, istri. Harus menyelamatkan diri dulu, harus jadi orang soleh dulu. Insya Allah nasihat-nasihat badan kaulah, ndak anak istri, insya Allah saya tadina bermanfaat tadina. Jadi harus yang pertama kula sareng panjenengan tahu diri dulu, menyelamatkan diri dulu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya orang kan biasanya kulah nikah ben Sabtoh ngireng pengajian, benhare ningalen pengajian via YouTube, streaming, benhare ngaji Al-Quran. Tapi Odi kok bingung ki, Odi kok nggak tenang ki. Beda sekadih nikah, kok galau terus, kenapa sih? Masa kurang pesek? Nah, biasanya kan kesimpulannya kadang salah kadang, padahal bukan pesek aslinya. Biasanya ada aja orang yang seperti itu, galau, gelisah, sedih, tapi nggak tahu masalahnya apa. Seperti hidup ini hilang arah. Padahal ikut ngaji terus, tapi kok gini ya? Kenapa ya ini? Biasanya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Islam memerintahkan kita untuk evaluasi diri, muhasabatun nafs. Jadi kalau ada motor rusak, motor panjenengan rusak, dibawa ke bengkel kan? Apanya yang harus dilakukan? Diperiksa dulu sampai mengetahui kerusakannya di mana. Kalau kita sakit, ke rumah sakit sama dokter dicek dulu. Ini tiba-tiba muntah-muntah, muntah darah, sering pusing, kan nggak bisa langsung minum bodrek, langsung minum amoxilin, minum mixagrip, asal obat aja kan nggak bisa. Harus dicek dulu penyakitnya apa, kok muntah-muntah terus, pusing terus, mual terus, kenapa? Dicek dulu. Ketika tahu penyakitnya baru tahu solusinya. Nah kan dinikah orang bingung, sedih, galau, susah, hilang arah gitu. Harus tahu penyebabnya apa. Muhasabah. Biar apa saya ini kok gagal ngaji terus? Dalilnya yang pertama Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takok kalian semua, wa qaddamat lighad, anzur nafsun, hendak setiap orang itu ningat ma qaddamat, apa yang dulu diperbuat. Kalau panjenengan susah, jangan melihat saya itu apa, langkah apa yang dulu saya perbuat. Untuk apa sih? Lighodin, untuk kebaikan, kemaslahatan, perbaikan selanjutnya. Wattaqullah,
Lah sampean semua kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian semua kerjakan. Di ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasrah saos seh mengerjakan amal sekecil apapun nanti di akhirat itu akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa serah saos seh mengerjakan keburukan sekecil apapun nanti di akhirat akan melihat. Jangan takut dengan ayat ini tapi ya Allah dosa saya banyak sekali, nanti di akhirat diperlihatkan semua. Itu tapi ada peluang nanti dosa-dosa tersebut ditutupi asal taubat. Taubat minta ya Allah dosa saya tolong ditutup di dunia dan di akhirat. Bukan berarti badan kaulah suci dari dosa gitu. Kula lagi banyak kekurangan juga. Tapi minta supaya dosa di dunia dan di akhirat ini kan ditutup, diampuni. Di dalam hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Al-kais orang cerdas, yaitu man dana nafsah, orang yang mengevaluasi dirinya, orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang mengontrol dirinya, wa amila bima ba'dal maut, dan beramal untuk akhiratnya. Jadi evaluasi, tahu diri dulu, tahu penyakitnya dulu Bapak Ibu, supaya oning. Masalahnya kenapa kok galau terus? Kaulnya sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri sampeyan saja, muhasabahlah diri sampeyan saja, qabla an tuhasabu, sebelum panjenengan semua dihisab nanti di akhirat. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah diri, ditimbang-timbang, saya ini orang saya apa enggak ya, saya ini orang soleh apa enggak ya, dosa apa ini yang saya perbuat ini, harus ditimbang dengan dievaluasi. Qabla an tuzanu, sebelum kalian semua ditimbang nanti di akhirat amalnya. Jadi nanti Bapak Ibu di surat Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah, siapa nanti yang timbangannya lebih berat itu di kehidupan yang diridhoi. Waman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, tempatnya hawiyah. Kalau timbangannya nanti itu lebih berat, timbangan buruknya lebih berat atau timbangan baiknya itu baru dihisab. Jadi Bapak Ibu ya gak perlu berlebihan tentang dosa di masa lalu. Ya kita semua sama-sama pernah melakukan dosa, tapi kalau timbangan amal solehnya lebih berat, faman saqulat mawazinuh, timbangan amal saya lebih berat, dosa-dosanya lebih ringan, insya Allah dosa-dosanya yang lebih sedikit tadi diampuni semua. Tapi kalau dosanya lebih banyak, amal solehnya lebih sedikit, baru dihisab. Itu rahmatnya Allah, bagian dari rahmatnya Allah. Makanya di hadisnya ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikut atau perbanyaklah beramal saya supaya amal jeleknya itu terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, itu sering disampaikan oleh pengasuh ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita galau, sedih, hilang arah, langkah pertama apa? Ingat-ingat masa lalu, dosa-dosanya itu pernah berbuat dosa apa aja dulu itu. Wal zur nafsum ma qaddamat li. Jadi pernah berbuat apa? Jangan langsung ini saya punya masalah apa ya. Jangan, dulu pernah berbuat apa dulu di zaman dahulu. Bagaimana cara evaluasi? Lah, gini ya. Setelah berusaha introspeksi, saya ini pernah melakukan apa aja ya di zaman dulu ya. Bagaimana caranya? Evaluasi kan harus tahu caranya. Setelah berobat ke dokter, tahu penyakitnya, apa setelah itu yang harus dilakukan? Nah, begitu juga dengan dosa-dosa.
Jadi yang harus dilakukan menginventarisir dosa yang pernah dilakukan. Jadi panjenengan harus tahu dosa apa saja yang pernah dilakukan. Jangan sampai kelopain. Falah tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Diingatkan sama Al-Qur'an, jangan sampai ngira Allah itu kelopain sareng perbuatan-perbuatannya orang zalim. Jadi pasti ada catatannya saja. Jadi kula sareng panjenengan jangan merasa soleh. Saya ini mondok sudah 10 tahun, mondok 15 tahun. Sudah sering tahajud di pondok gitu. Setiap Sabtu akhir ngireng. Setiap minggu ngireng pengajian misal. Terlalu pede dimin. Harus evaluasi. Bagaimana menginventarisir? Apa menginventarisir itu? Mengoreksi, dicari dosa apa aja itu. Dalilnya ini dari qaul sahabat ya, marfu, kedudukannya marfu. Qaulnya Anas bin Malik. Az-zulmu salasah. Bapak Ibu, dosa nikah dibagi menjadi 3. Dosa dibagi menjadi telok. Pertama, fadzulmun la yaghfirullah. Panjenengan harus oning zulmun la yaghfirullah. Dosa kezaliman tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Harus tahu. Wa zulmun yaghfirullah. Yang kedua, dosa masih bisa diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuhullah. Bensin nomor 3, dosa tak akan ditinggalkan oleh Allah. Nah, dosa ini ketelok macam, harus oning. Dibagi-bagi dosa panjenengan. Tidak tahu masalahnya, tahu penyakitnya, tahu obatnya, tahu dosanya, tahu cara tobatnya. Tidak semua dosa cara tobatnya sama. Jadi panjenengan dosanya A, tapi tobatnya caranya B, tak diterima. Harus tahu. Fa amma zulmul ladzi la yaghfirullah fasyirku. Pertama, adapun dosa tak akan pernah diampuni Allah, fasyirku, yaitu dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Panjenengan menabi bedah antara panjenengan jik geduwen jimat napah nih kah dibuang. Kok masih ada yang nggak bisa ngelepas jimat? Cek cintanya ada sama jimat itu. Dibuang. Kula pernah geduwen jimat pernah tak buang. Kakak saya hafal Al-Qur'an, pernah kula diajak ke Mojokerto ke Sungai Brantas. Zak, ayo ikut saya. Kemana? Wis ikut aja. Saya diajak ke Sungai Brantas, naik ke Sungai Brantas, ternyata kakak saya bawa 1 kerdus. 1 kerdus itu isinya jimat semua. Dibuang ke Sungai Brantas. Kenapa Mas kok dibuang semua? Jadi dia itu merasa ada yang salah. Dia hafal Quran. Hafal Quran itu putih, nggak boleh dicampur dengan yang lainnya. Jadi dia jimat dibuang semua. Jadi Bapak Ibu, anak kecil, saya beberapa kali melihat anak kecil bayi di Madura itu kok ada kalungnya, ada apa itu? Biar nggak kena carok atau gimana? Apa ini maksudnya? Pak, Bapak Ibu, jek percajah ilmu poteh. Ada ilmu poteh. Kan ada ya. Ini ilmu hitam, ini ilmu putih. Ilmu hitam itu khodamnya jin, setan. Ilmu poteh, khodamah malaikat. Oh iya, malaikat jadi pembantu. Enak sekali jadi pembantu. Orang syirik itu gimana salatnya? Salatnya sah, puasanya sah, sedekahnya sah. Tapi kalau meninggal tetap geduan jimat terhapus saja. Tak hanya kula sareng panjenengan, Rasulullah pun diancam di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta.
jika sampeyan serah nih Muhammad lain asyrokta, sampeyan Muhammad syirik menyekutukan engkau, layak baton amaluka, amal-amalmu semuanya terhapus. Nabi diancam, napa boleh kula sareng panjenengan? Lah biasanya tidak hanya jimat, orang ziarah kubur pun gitu. Tidak hanya ziarah kubur, bahkan ketika umroh, kula nika umroh senapa kali? Alhamdulillah 6 kali. Semoga panjenengan setuju, saya belum umroh ditakdirkan bisa ke tanah suci. Lah, kula nika senapa kali umroh? Lah nika sering dari pihak travel nika pas ziarah makam Nabi, mintanya itu langsung ke Nabi. Sering. Dari 6 kali itu kalau nggak salah 4 kali syirik. Ya Rasulullah, dipimpin kan sama mutawifnya ya. Ayo tirukan semua, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampaikan permintaan kita kepada Allah. Sampaikan gitulah. Tolong diampuni dosa-dosa kita. Minta itu langsung ke Allah, ngapain ke Kanjeng Nabi? Ya Rasulullah, berilah kami syafaat. Jangan ke Kanjeng Nabi, ke Allah. Ya Allah, berikan saya syafaatnya Nabi. Itu yang benar. Jangan ya Rasulullah, berilah syafaat, berilah kami syafaat. Saya ini jurusan bahasa Arabnya sastra Arab ya. Meskipun isfa' lana ya Rasulullah, itu meskipun ada kaidah fikih maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi maksud lafaz itu sesuai orang yang mengucapkan. Sebenarnya bisa orang itu berkilah. Saya itu mengucapkan ya Rasulullah isfa' lana, berilah kami syafaat. Itu maksudnya kita minta ke Allah. Sebenarnya kalau kita menggunakan kaidah tadi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, itu sah-sah saja sebenarnya. Paham nggih maksudnya? Lah tapi kula nika menghindari, itu namanya memperkosa kosakata. Agak kasar ya pastinya. Itu mempermainkan kosakata. Kalau sampeyan niatnya benar-benar minta ke Allah, kenapa nggak langsung ucap ke Allah saja? Kok masih pakai bahasa-bahasa yang membuat orang lain bingung? Paham nggih maksudnya? Ada di makam wali, ya Habib Fulan, Iqdi Hawaijana. Nanti kalau saya nyebut nama tersinggung nanti. Direkam soalnya. Wahai Habib Fulan, penuhilah hajat-hajat kami. Gitu. Ketika ditanya sampean doanya kok kayak gitu? Bukan itu maksudnya. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami bijahi Habib Fulan. Itu maksudnya seperti itu gitu. Lah, ya kalau maksudnya seperti itu sebenarnya nggak salah. Tapi kenapa pas doa tadi mengucapkannya nggak to the point aja, masih pakai kata-kata yang membingungkan. Itu orang awam ngiranya mintanya langsung ke makamnya, Habibnya. Paham ya maksudnya ya? Lah, kalau ziarah langsung mendoakan beliau. Kita ziarah ke Nabi membacakan sholawat ke Kanjeng Nabi. Ketika minta syafaat, minta hajat, langsung ke Allah, jangan ke Nabi. Panjenengan kan mungkin sering travel ya. Kalau pas sering umroh kan panjenengan, di antara panjenengan. Nanti kalau pas ziarah, diajak ziarah ke makam Nabi atau ke makam Uhud, punya ada Sayyid Hamzah, sahabat Hamzah, itu gampang niru. Terkadang pakai bahasa Arab doanya, tapi mintanya langsung ke Kanjeng Nabi atau ke sahabat Hamzah. Teh ngateh. Man panjenengan takok si tak pate paham bahasa Arab, doa di saos. Sementara ini rata-rata itu menyesatkan. Karena saya tidak mengikuti ya pendapat yang memperbolehkan minta langsung ke wali, sudahlah itu terlalu berbahaya. Syirik ya. Jimat dibuang, tolong dibuang sudah.
Jek percaya dan jimat. Jek percaya. Kula tak gaduhan jimat. Terus apa sih? Terus kaya, nggak perlu jimat. Terus kebal, nggak perlu jimat. Kebal, buat apa kebal? Biasanya kan supaya bisa kebal ya. Sahabat itu melindungi Nabi, dipotong tangannya patah, nggak butuh kebal sahabat. Wah, yang saya nomor 2, wa amma dzulmul ladzi yaghfirullah. Dosa saya nomor 2, dosa saya masih bisa diampuni Allah, yaitu fadzulmul ibad, dosanya hamba-hamba Allah li anfusihim, untuk dirinya sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim, antara mereka dan antara Allah. Dosanya itu langsung kepada Allah, itu masih bisa diampuni. Misal minum khamr, minum sabu-sabu, merokok. Nah, rokok dosa apa enggak ini? Seandainya itu dikatakan berdosa, mau tobat, langsung tahajud istighfar, selesai. Dulu tidak pernah sholat, taubat, minta kepada Allah diampuni, selesai. Tapi kalau sholat harus diqadha. Harus 20 tahun nggak pernah sholat, harus diqadha. Dihitung sejak balik ya, bukan umur 20 tahun. Kalau baliknya umur 17, berarti tobatnya umur 25, berarti ada 7 tahun yang ditinggalkan nggak sholat. Berarti 7 tahun itu diqadha. Gimana caranya? Semampunya. Salat zuhur, habis salat zuhur nambah 1 lagi mengqadha. Boleh seperti itu, semampunya. Atau saya nggak kuat kalau setiap hari, mampunya seminggu sekali. Ya, mau gimana lagi, semampunya seminggu sekali. Tapi kayaknya kurang niat itu kalau ngodoknya seminggu sekali. Puasa juga harus gitu. Gak pernah puasa, jadi harus, kalau lewat 1 tahun harus diqadha plus fidyah. Kalau lewat 1 tahun lagi, ya fidyahnya nggak nambah. Semampunya, saya nggak mampu, semampunya. Ngodoknya saya mampunya 1 tahun 1 kali. Ya mau gimana lagi? Ya semampunya. Yang penting niat mau ngelunasi. Zakat sama. Panjenengan zakat itu zakat mal ya, zakat mal. Kalau zakat fitrah khilaf. Jangan ada yang tanya, khilaf itu. Karena zakat fitrah itu berkaitan dengan waktu Idul Fitri soalnya. Kalau zakat mal lewat hangus. Kalau zakat mal itu misal kaya habis itu maksiat terus, nggak tobat. Pas miskin langsung tobat. Misal ya, bangkrut tobat. Seharusnya waktu-waktu dia kaya tadi itu seharusnya bayar zakat, dia nggak bayar zakat. Pas miskin, bagaimana ketika tobatnya dia pas miskin? Tetap wajib bayar zakat yang pernah dia tinggalkan dulu. Caranya bagaimana? Dibayar semampunya, dicicil. Gitu ya tobatnya ya, harus tahu cara tobatnya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah bayar zakat padahal kaya, tobatnya tahajud tok, istighfar tok, ya nggak diterima, nggak bisa. Harus tahu. Makanya biasanya ayah itu kan menganalogikan, menggambarkan seperti catatan buku kan. Catatan buku. Ada kolom-kolom besar. Kolom-kolom besarnya itu yang wajib-wajib. Sholat, zakat, puasa. Kolom-kolom besar itu harus terpenuhi. Jadi kalau sudah lewat, bukan berarti hangus. Kalau dibuka lagi, harus dipenuhi lagi, diisi lagi. Yang kolom-kolom besar, kolom-kolom kecil terserah. Itu tobatnya. Kalau tobatnya dosanya langsung kepada Allah. Nah, yang berat ini yang ketiga ini. Wa amma dzulmul ladzi la yatsrukuhullah. Dosa tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Dosa apa itu? Fadzulmul ibadi ba'dihim ba'duh. Dosanya seseorang hamba antara satu sama lain. Hatta yadina li ba'dihim min ba'din. Sampai seseorang tadi itu menebus satu sama lain. Harus ditebus. Apa? Ngecok. Ghibah. Apa ghibah? Sanrasan. Pernah mukul orang,
itu tobatnya nggak bisa. Tobatnya harus dilunasi. Nah, panjenengan, kula sareng panjenengan ini kan alumni pesantren, alumni santren. Dulunya pernah apa? Diingat-ingat. Pernah pakai sandal temennya tiba-tiba hilang. Ayo. Pernah pakai baju temennya tiba-tiba pas dipinjem tanpa izin tiba-tiba hilang. Mau bilang malu. Itu tobatnya tuh harus ngembalikan baju minta maaf ke orang. Susah. Dosa syirik mudah, tobat, jimat dibuang, beres. Akidah diperbaiki, tauhid diperbaiki, beres. Dosa kepada Allah, sabu-sabu, khomer, zina, tobat, gak mengulangi lagi, seberes. Tapi kalau ngecoh, pernah mukul, pernah nuduh, pernah riba, lah perempuan ini biasanya yang suka sanrasan ini, tobatnya nggak bisa, harus minta maaf. Tapi kalau sanrasan, minta maafnya jangan detail ya. Minta maaf ya, saya kalau pernah berbicara buruk ke sampean, mohon maaf, saya takut mati, sudah cukup gitu aja. Jangan terlalu jelas, atau karena ini jambak-jambakan. Itu tobatnya susah, taubatnya susah. Jadi harus tuntas. Dulu yang masih santri makan gorengan 3 bayar 1. Siapa ini? Harus ingat itu. Itu panjenengan mau tahajud 1000 kali nggak bisa. Mungkin itu yang buat galau terus itu. Mungkin itu yang bikin kok hidup ini hilang arah. Pak, Bu, sebelum kula panjenengan nikah tenggal umur, pastikan tidak ada dosa ke orang lain. Pastikan. Nikah kalau punya dosa, orang mati syahid pun, mati syahid punya hutang, Allah nggak bisa ngampuni itu, harus ditebus. Kok gitu? Saya kan sudah tahajud 1000 kali, Allah kok jahat sekali gitu. Padahal saya nyurinya cuma 100.000. Saya berikan contoh ya. Saya nyuri uangnya Mahur, Ustadz Mahur. Saya sama Ustadz Mahur ini sama-sama santri. Tak curi uangnya Ustadz Mahur 100.000. Habis itu saya tahajud tiap malam. Tahajud tiap malam untuk dosa saya diampuni. Puasa Senin Kemis seumur hidup. Tiba-tiba di akhirat Allah mengampuni dosa saya. Kira-kira Ustadz Mahur ini protes gak? Protes, ya Allah, uang 100.000 yang dicuri ini uang hutang ini saya ini. Udah hutang dicuri lagi. Wah. Misal ya pasti itu Allah nggak akan mengampuni. Allah Maha Adil. Pasti Allah akan mengembalikan dosa saya ke Mahur, Ustadz Mahur ini. Ustadz Mahur itu zakat itu mau diapain itu? Terserah Ustadz Mahur, karena saya pernah mencuri uang dia. Jangan remehkan uang 2.000, jangan remehkan uang 10.000, jangan remehkan goreng 2 biji, 3 biji. Jangan remehkan barang-barang yang pernah diambil di koperasi. Ada sabun di tembok punya siapa ini? Waduh, pas sabun saya hilang, habis diambil, dipakai. Anak pondok kan kadang ngeremehkan gitu kayak gitu. Terus tobatnya gimana kalau orangnya sudah meninggal? Kalau di mazhab Syafi'i itu sedekah atas nama orang tersebut. Saya dulu pernah punya hutang 15.000 ke teman santri. Tiba-tiba anaknya ini boyong, anak Jawa Tengah, pamit boyong. Gimana ini saya bayarnya ini? Ya saya bayar, tak sedekahkan atas nama dia. Kalau bisa dilebihkan, gitu ya. Begitu harus. Gitu. Gak bisa. Kalau hibah gak bisa ya. Hibah gak bisa. Sanrasan, sedekah atas nama dia gak bisa. Harus minta maaf. Makanya seporanah para ibu-ibu. Makanya Kanjeng Nabi
Ya ma'syaron nisa, wahai para perempuan, wahai para ibu-ibu, inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Aku melihat panjenengan semua itu rata-rata penghuni neraka. Ini beten kau lagi Kanjeng Nabi nggih. Jadi rata-rata penghuni neraka itu perempuan. Penghuni surga laki enak aja dengan laki. Orang miskin. Penghuni neraka perempuan. Kenapa sih orang perempuan? Apa gara-gara mereka tidak menutup aurat? Bukan. Apa gara-gara mereka itu nggak sholat, nggak puasa? Bukan. Di hadis selanjutnya disebutkan tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Apa sebabnya mereka rata-rata masuk neraka? Mulut. Tukfirnal laknat, memperbanyak laknat, suka ngelaknat. Itu wataknya perempuan. Suka kalau didolimi ya, waduh saya kok disakiti, tak doakan dia itu bangkrut gitu ya. Perempuan itu kalau disakiti, kalau laki-laki disakiti ya Allah paling semoga ini menjadi pelebur dosa-dosa saya. Semoga dia berubah, bisa bertaubat. Kalau laki-laki seperti itu biasanya. Perempuan ketika disakiti, ya Allah tolong dibales. Buat dia menderita ya Allah gitu kan. Perempuan. Wa takfurnal ashir, dan kufur terhadap keluarga. Maksudnya gimana? Rata-rata perempuan itu buta kenikmatan keluarganya, terutama di suaminya. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Ada, bukan alumni, temannya istri saya itu curhat ke istri saya tentang masalah keluarga. Banyak sekali curhatnya tentang sikap suaminya. Seolah-olah perempuan ini sudah punya anak banyak, 4 atau 5 gitu. Suaminya nggak perhatian, suaminya kurang bertanggung jawab, kurang dinafkahi, yang jahat, yang nyuci baju semuanya perempuan, yang nyiapkan makannya semuanya perempuan, nggak pernah peduli, curhat. Semuanya curhatnya ke istri saya. Saya hanya pesan, Ma, hati-hati, jangan ikut campur masalah rumah tangga. Iya mas gitu. Saya hanya gitu, jangan ikut campur masalah rumah tangganya orang lain. Bisa jadi nggak bener loh itu. Tapi namanya perempuan ya terbawa suasana. Sampai intinya perempuan ini tuh ingin cerai sama suaminya. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Belum sempat cerai, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Dan ketika meninggal sampai sekarang perempuannya tadi itu selalu nyetatus di WA mengingat semua kebaikan suaminya. Loh. Pak panjenengan jek sedih mentak yanggep. Begitu ya. Jadi kalau laki-laki itu kalau berbuat baik nggak dilihat. Kalau pas meninggal baru kelihatan baiknya. Panjenengan kalau ingin kebaikannya nanti terlihat, meninggal dulu. Maka disindir sama Kanjeng Nabi. Takfurnal ashir, kufur rumah tangga. Itu maksudnya kenapa kok disindir kayak gitu? Bu, jangan seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Perbanyak bersyukur. Saya itu sering nasihat ke istri, sering bersyukur. Sering bersyukur. Perempuan kan mudah galau ya. Ada masalah dikit, seolah-olah ini sudah kiamat gitu. Perempuan gitu. Masalah sepele, seolah-olah dunia sudah berakhir. Perempuan. Ya nggak apa-apa. Karakter perempuan itu kayak gitu, mudah main perasaan. Tapi kalau ada kelebihannya, Pak. Kelebihannya apa? Doa perempuan itu lebih mustajab dari doa panjenengan sareng badan kaula. Kenapa? Doanya main perasaan. Perempuan itu gitu, sampai 3 kali lebih tinggi daripada suami. Sudah tahu semua hadisnya ya. Siapa yang harus saya hormati? Ibumu baru bapakmu.
Saya tuh bilang ke istri saya, kalau bicara yang benar. Saya itu gini, saya pernah sibuk ngetik, istri saya keceplosan gini. Mas, saya lihat sampean itu kasihan. Sibuk aja ngetik aja, anaknya nggak usah kuliah, cukup S1 saja ngapalin Quran. Gitu. Istri saya lagi sedang jengkel lihat saya ngetik terus, banyak tugas soalnya. Tidak saya respon, diam aja saya. Kalau direspon kan, perang dunia kedua. Biarkan ketika suasana sudah lagi bahagia, lagi apa, saya ingatkan, hati-hati kalau bicara. Doa sampeyan itu 3 kali lebih mustajab daripada doa saya. Saya sampaikan, sekarang saya itu alhamdulillah hafidz Al-Quran. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya bisa sekolah sampai S3. Sampeyan ibunya, doanya itu jauh lebih mustajab. Kalau bisa doa anak-anaknya ini jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Jangan nyeplos. Ayo direvisi, diralat. Oh ya Allah, semoga anak saya, istri saya, teh ya bapak ibu keceplosan. Ada kisah nyata di Arab Saudi, negeri Arab. Kisah nyata pernah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah di kajiannya beliau. Ada anak kecil, ada keluarga kaya raya. Keluarga ini mempunyai berlian. Anaknya yang masih kecil bermain-main, terus tidak sengaja memecahkan berlian yang sangat mahal tersebut. Terus spontan ibunya mengucapkan kata-kata, lebih baik kepalamu aja yang pecah. Spontan. Nah, setelah waktu berlalu, ibu sudah lupa semua. Dan waktu itu berjalan 20 tahun. Sudah lupa semua. Pada suatu saat ibunya dapat telepon untuk segera datang ke lokasi karena anaknya sedang kena musibah kecelakaan. Ketika ibunya gugup datang dan melihat anaknya kondisinya kepalanya pecah. Pada saat itu juga dia ingat bahwa dulu 20 tahun yang lalu dia pernah mengucapkan bahwa ucapan tersebut seolah-olah itu diingatkan oleh Allah. Ibu tadi yang mengucapkannya itu hanya spontan, nggak niat apa-apa. Ternyata itu didengar oleh langit. Bu, panjenengan kalau ucapan panjenengan meskipun nggak doa, itu doa, Bu. Jangan sampai nakal anak ini. Pinter anak ini sambil dipukuli, pinter gitu. Kalau bisa gitu. Syekh Sudes. Itu kan masa kecilnya kan nakal. Ibunya kalau marahi, kalau pukul pantatnya itu, semoga menjadi imam Masjidil Haram. Semoga jadi imam Masjidil Haram. Dimarahi. Jadi imam Masjidil Haram beneran. Kamu jadi imam Masjidil Haram. Panjenengan kalau marah, Bu, semarah-marahnya panjenengan, kalau keluar dari mulut, kalau bisa, saya saus. Mustajab soalnya. Terus Syekh Zamakhsyari punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Itu Syekh Zamakhsyari atau Asy-Syaukani ya, coba cek ya nanti ya. Kalau nggak Asy-Syaukani, punya kitab Asy-Syaukani itu nama kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Kalau Zamakhsyari Al-Kasyaf. Di antara dua ulama ini saya lupa mana yang benar. Ini kisahnya kan. Beliau itu cacat kaki, pincang. Ditanya sama muridnya, Syekh, kenapa kaki panjenengan kok cacat? Padahal dulu lahir panjenengan normal. Syekhnya ini cerita, dulu pas aku kecil, aku punya burung.
Aku bermain-main dengan burung tersebut, burungnya itu jatuh, ditarik kakinya, kakinya patah. Pada saat itu juga ibunya itu jengkel melihat kenakalan anaknya sampai menyakiti burung tersebut. Ibunya keceplosan, lebih baik kakimu aja yang patah. Saking jengkelnya melihat anaknya yang nakal. Akhirnya pada ketika beliau sudah besar menuntut ilmu, naik onta, beliau jatuh dari ontanya dan kakinya patah. Jadi Bu, ucapan panjenengan ini memang panjenengan suka ghibah, gitu ya. Suka sangrasan. Tapi ikontrol, tolong ikontrol. Jangan sampai apalagi ke anak. Pas anaknya nakal, anak nakal biasa. Pada anak badan kaulah. Kula sering sekali mengingatkan istri saya, ayo yang benar, jangan sampai keceplosan. Kalau laki-laki nakal ini anak, paling malaikat bahas. Laki-laki gak usah didengar. Paling gitu. Kalau perempuan, bahaya Bu, bahaya. Teh ngateh. Ini yang penting. Dosa apa yang paling berbahaya dan sulit diampuni? Barusan yang saya ceritakan tadi. Dosa yang paling susah taubatnya adalah dosa sesama manusia. Karena membuat kebangkrutan besar di akhirat. Teh ngateh. Dosa syirik gampang ya. Dosa kepada Allah gampang. Yang tadi dosa yang ketiga tadi harus itu. Di dalam hadis pas lagi ngobrol-ngobrol, Kanjeng Nabi tanya ke sahabat, ada runamal muflis, kalian tahu nggak orang bangkrut itu seperti apa? Qalu, berkata para sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang muflis itu Kanjeng Nabi, orang rugi itu Kanjeng Nabi, orang yang nggak punya uang dan tidak punya perabotan. Kanjeng Nabi tidak menjawab salah, enggak. Kanjeng Nabi langsung berkata, qul innal muflisa min ummati, orang yang rugi di antara umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin, nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholat yang banyak, wasiyamin, membawa pahala puasa yang banyak, wa zakatin, dan membawa pahala sedekah zakat yang banyak. Wah, banyak pokoknya. Wa ya'ti qad satama hadza, tapi ada tapinya. Dia datang membawa dosa pernah ngejek orang lain. Bu, hati-hati. Kok ibu terus ya? Wa qadzaka hadza, pernah menuduh orang lain. Ibu, hati-hati. Ini dosa perempuan rata-rata, meskipun laki-laki juga pernah seperti itu. Tapi jarang, laki-laki nuduh itu jarang. Wa akala malahada, dan pernah ngecok, pernah mencuri, pernah makan harta orang lain. Pak, teh ngateh, ngecok rata-rata orang laki. Makanya di dalam Al-Quran wassariqu wassariqatu, laki-laki dulu, laki-laki perempuan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, karena pencurian rata-rata laki-laki. Beda dengan perzinahan, wazzaniatu wazzani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, dicambuk 100 kali. Siapa yang duluan? Perempuan, karena rata-rata penyebab perzinahan itu perempuan. Yang nyuri itu biasanya laki-laki atau ngambil harta orang lain. Hati-hati. Wasafaka damahada, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah carok. Wadorobahada, dan pernah memukul orang lain. Nah, serah dimin sih. Jadi santri pernah berantem, itu tobatnya nggak bisa Pak, hanya istighfar tok nggak bisa. Datengin itu yang pernah panjenengan pukul dimin itu, minta maaf. Lah di akhirat nanti aman itu, nggak bisa panjenengan mau puasa 1000 tahun, nggak bisa. Yang laki-laki perempuan pernah jambak-jambakan, bisa. Berantemnya perempuan kan kadang jambak-jambakan ya. Gak bisa, harus minta maaf. Terus
fayu'ti hadza min hasanatih. Fayu'ti hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Orang yang berbuat jahat tadi, kebaikannya dibagikan ke A, B, C. Ini orang berbuat jahat tadi. Fa in faniyat hasanatuh, apabila orang yang baik tadi itu kebaikannya sudah habis, qabla ayyak dia ma'alaihi, sebelum tuntas kebaikannya sudah dibagi-bagi A, B, C tadi sudah habis, ukhidha min khotoyahu, dosa-dosa A, B, C tadi ini tadi diambil dosa-dosanya, faturihat alaihi, dilemparkan semua dosanya ke orang yang berbuat ini tadi. Faturiha finnar, orang yang tadi dilemparkan ke neraka. Hati-hati dengan dosa. Apa berarti dosa yang paling berbahaya? Dosa apa berarti? Dosa sesama manusia. Bisa jadi Pak, Bu, galau kita, gelisah kita, padahal sudah wiridan istighfar ribuan kali, punya amalan istiqomah banyak, tapi kok masih ada yang ganjel kayaknya. Apa ini? Coba panjenengan waltan zur nafsum ma qaddamat ya Pak. Coba ditengok lagi dosa masa lalu itu. Tuntas. Menateh meninggal dunia sudah enggak ada itu. Kanjeng Nabi sebelum berangkat perang, Pak, perang itu kan mau mati syahid, jaminan surga. Sebelum berangkat perang, itu lo suruh nyatet, hutangnya suruh nyatet, supaya kalau meninggal ahli warisnya bisa nebus gitu. Karena apa? Ada tanggungan. Yang bahaya itu Pak, kalau nggak ada catatan, pernah ngambil gorengan 3 di kantin, nggak ada yang tahu, meninggal, wah bahaya. Lebih baik ketahuan, kan bisa ditebus sama ahli warisnya. Kalau nggak ketahuan bahaya. Makanya saya sering pesan ke santri, jangan sampai mencuri. Santri mencuri ketahuan, itu Allah sayang sama dia, karena dia bisa bertaubat. Kalau ada nyuri, santri nyuri nggak ketahuan, dia aman-aman saja, merasa senang nggak ketahuan, tuh bahaya itu. Sampai orang tuanya nggak tahu juga bahaya itu. Meninggal habis itu, wah bangkrut itu nanti, rugi di akhiratnya nanti. Jadi kula saran panjenengan harus tahu, inilah dosa yang paling berbahaya tadi. Apalagi yang harus dilakukan setelah tadi sudah tahu tadi, apalagi yang harus dilakukan? Kita harus mempunyai investasi akhirat. Berapa ini? 1 jam ya. Nah, setelah kita sudah berusaha, tadi kan anfusakum, memperbaiki diri, menyelamatkan diri. Caranya sudah kita jelaskan barusan, sudah dibahas barusan ya. Evaluasi diri. Setelah itu apa? Tadi kan fokus ke diri sendiri gitu. Nah, setelah itu apa? Kita harus mempunyai investasi akhirat. Sudah tahu semua penjelasan hadisnya. Ini hadis investasi, hadis tabungan. Idza mata banu Adam, ketika mati anak keturunan anak Adam, inqata'a amalu, terputus semua amalnya, illa min salatin, kecuali 3, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita bahas yang shadaqatin jariyatin. Nah, ini banyak orang mengira ingin sedekah tapi nunggu kaya. Itu salah kaprah. Padahal untuk sedekah itu bukan dinilai berapa banyak. Misal, saya punya uang 1 juta, tapi saya sedekahnya 10.000. Berapa persen 10.000 itu? 1%. Ustadz Mahur punya uang 100.000, sedekahnya sama kayak saya 10.000. Berapa? 10%. Saya dan Ustadz Mahur sama-sama sedekah 10.000, tapi pahalanya lebih banyak Ustadz Mahur, karena dia hanya punya harta 100.000, 10%-nya
disedekahkan. Saya punya uang 1 juta, tapi sedekahnya hanya 1% saja, 10.000. Jadi gak harus nunggu kaya. Yang pertama. Yang kedua, anjuran di dalam Al-Quran, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang dzu sa'atin, mempunyai kekayaan, mempunyai keluasan, min sa'atih, dari kekayaannya, liyunfik, supaya bersedekah. Nah, kalau orang kaya sedekah biasa ya. Orang kaya jangan pelit, jangan cerai, sedekah. Kalau miskin bagaimana? Ayat selanjutnya, wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang rizkinya itu disempitkan sedikit, falyunfiq mimma atahullah, tetap dia harus bersedekah sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi rezeki, jadi sedekah tidak harus kaya, miskin pun sedikit pun harus sedekah, kecuali fakir. Fakir, apa fakir itu? Bedanya miskin sama fakir itu apa? Kalau miskin itu pemasukannya pas-pasan untuk kebutuhan pokok, itu miskin. Kalau fakir itu pemasukannya itu kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu fakir namanya. Nah, rata-rata orang cerai itu orang yang merokok. Yang merokok harap tersinggung. Bukan jangan tersinggung, harap tersinggung. Nggak percaya? Ayo hitung-hitungan. Orang rokok paling murah satu bungkus berapa kira-kira? 20.000 lah katakanlah. Murah itu ya, 20.000 ya. Yang mahal 40.000 mungkin. Satu bungkus. Kalau satu hari satu bungkus, itu menurut para perokok, satu hari satu bungkus itu wajar. Dinamakan perokok gentle itu 3 bungkus, bener ya? Nah, jadi kita perokok pemula aja, perokok standar, perokok miskin. Jadi kalau masih satu hari satu bungkus, perokok miskin. Ini yang merokok harap tersinggung yang merokok. Satu hari 20.000, berarti satu bulan 600.000. Satu bulan dia bersedekah di jalan Allah 600.000 atau tidak? Nyampe atau tidak? Masih merasa miskin? 1 tahun berapa berarti? 7.200.000. Dalam 1 tahun dia itu bersedekah 7.200.000 di jalan Allah atau tidak? Jarang, bukan berarti nggak ada ya, jarang. Itu kalau rokoknya murah, satu hari satu bungkus 20.000. Kalau yang rokoknya mahal 40.000, atau yang merokoknya 2 kali 2 bungkus 40.000, jadinya 1 bulan 1.200.000, 1 tahun 14.400.000. Seharusnya kan dia mampu bersedekah ya. Bu, kalau jik geduan raka saya ngerokok kok ngerasa kurang segi ekonomi, kok jik miskin lah, itu gara-gara suaminya ya. Gara-gara rakanya ya. Bukan gara-gara ini saya dosa apa ya kok miskin terus ini, dosa apa ya kok kurang terus ini, bukan, rokoknya itu. Gitu kok mau hidup tenang panjenengan ini gimana? Wong egois, hidupnya aja egois. Mau mendapatkan ridho Allah bagaimana? Wong dia lebih memilih rokoknya yang 1 tahun 1 bulan 600.000, 1 juta lebih, daripada mensedekahkan di jalan Allah. Kan lebih baik dibuat sedekah, buat nyangoni anaknya, anak yatim, ponakannya yang yatim, pasti kan ada itu kan, sepupunya, keponakannya, kan pasti ada punya kan, tapi disangoni aja kan bisa. Bisa. Susah Gus kalau tobat dari rokok itu? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Al-Quran itu sudah membuat cara tobat dari orang ketagihan. Homer di zaman Arab sebelum Islam datang, homer itu kayak air putih. Orang minum homer itu nggak merasa dosa, kayak air putih saking biasanya. Sahabat sebelum Islam datang banyak yang minum homer, minuman sehari-hari.
Caranya bagaimana? Islam ketika melarang khamr itu bertahap, tidak langsung haram, enggak. Rokok juga gitu. Kalau panjenengan satu hari satu bungkus, ya, satu bungkus isi berapa? 12. Ya, coba dalam satu hari dikurangi jadi 11. Sudah rutin selama 1 bulan 11 rokok istiqomah. 11. Bulan depan dikurangi lagi 10 batang. Dikurangi. Kalau merasa belum cukup, masih belum kuat, ya lanjut istiqomah lagi, nggak apa-apa. Selama 3 bulan, 4 bulan atau setengah tahun, misalnya. Penting ada niat berubah. Setengah tahun mampu 11 batang, satu hari sudah setengah tahun ini saya mampu 11 batang. Bismillah, bulan depan 10 batang. Insya Allah bisa, insya Allah 10 batang. Istiqomah lagi setengah tahun lagi. Jadi itu untuk bisa lepas dari rokok berapa tahun itu? 12 tahun ya. Wah, luar biasa tobatnya orang merokok ini susah. Ya namanya ketagihan, gimana lagi? Islam gak maksa. Yang penting mau berubah. Mau berubah. Kalau ketagihan itu susah, memang tobatnya susah. Bertahap, berproses. Yang penting mau berubah. Gitu. Itu rokok ya. Saya, berapa kali itu orang curhat ke saya ekonomi, ngerokok sampai ada, ngerokok Ustaz. Gitu. Lah gimana? Curhat istrinya mau cerai gara-gara suaminya kurang mapan katanya. Dia tukang, gaji sampean satu hari berapa? 100.000. 100.000 satu bulan sudah 3 juta. Kalau ada liburnya 4 hari berarti 2.400.000. Itu sudah ngalahin gaji dosen itu. Dosen kalau masih awal-awal gajinya nggak sampai 2 juta. Sudah keren itu mengalahi gaji dosen. Sampean kerokok. Iya Gus. Berapa? Sama ngerokoknya dapat berapa bungkus? Ya kadang 1 bungkus, kadang 1 bungkus setengah. Berarti rokoknya tok per hari itu 40.000. Ya gimana? Cerai-cerai aja. Enggak. Ya pantes lah istri menganggap suaminya gak bertanggung jawab. Lah habis uangnya buat rokok. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu sudah tahu semua ya. Jadi kalau punya ilmu, Pak panjenengan alumni seteja. Kula biasanya itu miris. Di pondok jadi ustadz, ketika pulang jiwa ngajarnya hilang. Pesek tok. Itu yang kula ngenes sebenarnya. Uang tok. Apakah itu salah? Ya tidak sepenuhnya salah. Ngajar gratis nggak apa-apa. Mentawarkan diri sendiri ini ke PTQ. Kalau nggak ada PTQ, nggak ada, ngajar ponakannya, ngajar sepupunya. Yang penting ngajar, jariah ilmu, ngajari ilmu. Makanya di dalam hadis sahih hadisnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan makhluk Allah penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, semut di dalam lubang, wal huta fil bahr, dan ikan di dalam laut, yusalluna ala muallimin nas khairan, itu mendoakan keselamatan bagi orang yang mau ngajar kebaikan. Jadi itu penting. Pahalanya itu gak hanya ilmunya saja, tapi semua makhluknya Allah itu ikut mendoakan. Investasi, sedekah. Selain rokok, apa boleh? Ini kan banyak yang nggak merokok, termasuk badan kula juga nggak merokok. Panjenengan harus owning kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Napa kebutuhan? Yang kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Pulsa. Panjenengan beli pulsa 50.000, 100.000 tiap bulan ringan. Sedekah 50.000, 100.000 tiap bulan ringan apa punten. Menabi berat panjenengan cerai. Ogo cerai panjenengan. Ogo beli. Pulsa habis beli 100.000. Tanpa pulsa lo mate. Iya kan?
tetap bisa makan minum, toh bukan kebutuhan primer. Men panjenengan lo investasi, lo sedekah tiap bulan. Panjenengan ini kalah mati sebelum mati. Paham nggak kira-kira? Sudah mati sebelum mati. Lah iya, mau gimana lagi? Harus tiap bulan harus. Ya, wah ini bid'ah ini Ustaz, ini syariat tidak mengharuskan sedekah tiap bulan. Enggak, maksudnya harus itu kalau kita ini orang soleh ya harus punya kepedulian ke orang lain. Saya ini mengharamkan diri saya sedekah di bawah uang pulsa saya. Saya kan nggak merokok, saya evaluasi, saya muhasabah. Lah terus gimana ya supaya saya ini tidak masuk kategori bakhil, tidak masuk kategori pelit? Tak pikir, oh iya pulsa. Pada saat itu saya itu merasa sadar, ya Allah saya bisnis ini nggak jalan-jalan, sudah ikhtiar kemana-mana nggak jalan-jalan, kenapa ya? Ternyata ketika saya sadar bahwa saya ini cerai, saya ini bakhil, saya ini pelit, ternyata tiap bulan ini uang pulsa saya lebih besar daripada uang sedekah saya. Saya sadar. Toh pulsa juga tidak hanya dibuat bisnis, pulsa juga dibuat lihat yang lainnya, lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Facebook, buka WA dan lain sebagainya. Tidak murni dibuat bisnis. Ringan beli pulsa. Akhirnya pada saat itu juga sudah entah ya kurang lebih 10 tahun nggak sampai ya, saya pribadi mengharamkan diri saya untuk sedekah di bawah uang pulsa saya. Uang pulsa panjenengan berapa Gus tiap bulan? Ya rahasia Pak. Ikhtiar saya. Dan tidak akan rugi. Enggak ini ya. Intinya tidak ada orang miskin, orang bangkrut sebab sedekah, sebab berbagi. Tidak ada. Ceritanya tidak ada. Itu kuncinya. Tapi kalau orang miskin, orang bangkrut sebab cerai, sebab pelit, sebab bakhil banyak. Diingat-ingat. Itu. Jadi ketika bismillah mengeluarkan, harus yakin saya tidak akan miskin sebab saya itu berbagi. Saya tidak akan miskin sebab saya memasukkan uang saya ke kotak amal masjid. Saya tidak akan miskin sebab saya beli semen untuk pesantren, untuk masjid, untuk pendidikan, untuk kampus, untuk madrasah, untuk sekolah. Ya, harus yakin itu. Tapi ada takarannya. Mau sedekah hutang, jangan. Ada takarannya. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang bersedekah lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga enggak pelit. Punya uang 1M, sedekahnya 10.000, ya kan? Kebangetan. Walam yaqturu baina dzalika qawama, dan tengah-tengah. Sesuai kemampuan. Dan yang terakhir waladin shalihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orangnya. Panjenengan harus memperhatikan, bukan waladin yad'ulah, bukan anak mendoakan orang tuanya, bukan, tapi waladin solehin yad'ulah, anak soleh. Hadis ini seolah-olah menunjukkan anak kalau nggak soleh mendoakan orang tuanya itu percuma. Jadi kalau panjenengan ingin punya investasi akhirat, panjenengan harus berusaha mengkader anaknya jadi anak soleh. Nah, yang di fakta tak langkung sepurana menabi tak sesuai, menabi kurang sopan. Biasanya masyarakat pedesaan di Madura itu kalau sudah lulus aliyah, lulus SMA, anak ini langsung disuruh nyari uang. Buat apa nak sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya nanti jualan bakso, toh ujung-ujungnya nanti ke pasar, ujung-ujungnya nanti kerja. Kalau punya anak perempuan, ngapain nak kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti masak di dapur, gitu gitu panjenengan deh. Ini salah ongko. Panjenengan mentero keturunan Syekh Said
panjenengan harus mengkader anaknya itu jadi anak saya gini. Terlepas anak ini tuh jadi orang kaya, punya jabatan, punya profesi, itu bonus, Bapak Ibu. Itu bonus. Panjenengan ini kula pas diangkat jadi rektor di kampus Pakom, jadi dosen di kampus Pakom, kula jadi nyeles. Tak digaji soalnya dilarang. Kalau nggak dilarang tak ambil balik. Terpaksa nyeles kula, Masya Allah. Kula bikin sabun sendirian, nggak ada satu santri pun yang membantu saya. Sendirian, kula akan diampel sendirian. Supaya panjenengan oning, dikira saya anak orang kaya, terus sudah ada semua. Punten. Kula mondok di Mahat Umar, Surabaya, diantar naik motor sareng abah almarhum. Bukan orang kaya. Kulakan sendiri ke Kapasan, ke Ampel, bikin sabun sendiri. Saya nyeles, pernah nyeles kawal fitrah ke dinding, pernah ke Tebu Ireng, Pondok PA di Jombang-Jombang itu. Saya bikin sabun, tak masukkan kerdus, nyeles saya ke pondok-pondok, ke koperasi-koperasi. Saya nggak peduli saya menantunya Kiai, saya nggak peduli saya Gus di Jombang, saya nggak peduli saya Lora di Madura. Yang penting saya itu suami wajib menafkahi anak istri. Titik. Siapapun dia, maupun kiai, maupun lora, maupun gus, mau dosen, mau apa, kalau dia tidak menafkahi istrinya, nggak punya uang, tetap salah. Makanya kalau lora, gus hanya mengandalkan gini saja, kalau gua seneng, tak respect. Benar pesan Kiai Maimun Zubair almarhum itu harus punya sampingan supaya ikhlas. Nah, Pak, Bu, kaya, jadi dosen, jadi guru, punya pekerjaan, punya profesi, jadi apa, itu bonus. Panjenengan kaya, apabila punya anak, anaknya apakah otomatis kaya? Enggak. Panjenengan harus fokus kehebatan internal, kehebatan diri. Panjenengan punya anak ini soleh, bertakwa, hafal Quran, ngalem kitab, ahli ibadah, kompoi panjenengan nikah juga soleh juga. Otomatis punya genetik, punya gen orang saya. Panjenengan punya anak kaya. Kaya itu kan sip nasiban. Ya, sip nasiban. Kaya tapi kehebatan internalnya ini nggak ada. Bodoh misalnya. Orang kaya bodoh kan banyak. Ya. Orang jadi DPR bodoh kan ya banyak. Lulus SD jadi DPR. Kalau ini direkam nggak apa-apa. Terus kalau dia punya anaknya ini bukan mewarisi DPR-nya, bukan mewarisi kekayaannya, enggak. Anaknya ikut bodoh juga itu. Genetiknya genetik bodoh soalnya. Genetiknya kan penting. Pak, Bu, sekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Bisa sampai S3, alhamdulillah. Tak bisa S2, tak bisa S1. SMA, jangan. Akan datang suatu zaman S1 kuliah itu seperti SMA sekarang. Nyesel panjenengan titeni saos. Nanti yang ikut jamaah Sabtu akhir ini nanti rata-rata mayoritas sarjana semua. Akan datang zaman seperti itu. Ini bukan saya dukun ya, bisa memprediksi yang akan datang, bukan. Ini prediksi normal. Rata-rata menkulah panjenengan lah meninggal, pengganti generasi kita itu rata-rata sarjana. Standarnya seperti itu. Kalau ada anak ngafalin Quran, hafal Quran, terus otomatis Pak, Bu, kok anak-anaknya ini bisa hafal Quran? Genetik soalnya. Kalau nggak kuat, Gus, gimana? Anak tahfidz beberapa lumayan banyak yang nggak kuat.
Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi semampunya. Karena genetik di keluarganya, rata-rata yang tidak kuat menghafal Al-Quran, genetik hafal Qurannya nggak ada. Rata-rata. Saya belum pernah menemukan abahnya hafal Quran, anaknya tidak mampu hafal Quran, belum. Sementara ini belum. Kalau toh ada, jarang ya. Nah, nggak apa-apa, semampunya. Ada yang hafal 10 juz, 15 juz, nggak apa-apa. Lumayan, dia sudah membentuk genetik. Kalau dia nanti punya anak, insya Allah anak ini melanjutkan hafalan bapaknya. Bisa jadi anaknya hafal 20, habis itu sudah mentok. Nanti punya anak lagi, cucunya lagi, baru khatam. Bisa jadi. Nikah Pak, genetik. Sekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin, sampai kuliah setinggi mungkin. Kalau pengen generasi kompoi-kompoi panjenengan ini jadi orang hebat saja, menkaya, apa itu bonus. Panjenengan gede kompoi, yang mendidik anak cucu panjenengan nanti ini ibu yang sudah sarjana, ibu hebat. Gitu. Jadi anak hebat. Kalau gini ya, panjenengan melihat ada orang laki-laki kok hebat sekali ya, yang pertama dilihat siapa? Bukan ibunya, istrinya. Yang pertama dilihat. Ada orang hebat, salah pilih jodoh, nyungsep ini yang laki-laki. Benar gak? Rata-rata seperti itu. Jadi perempuan itu menentukan perempuan. Laki-lakinya hebat, prestasi terus di pesantren. Kepincut sama perempuan cantik bodoh. Tak bisa apa-apa. Modalnya cantik tok. Laki-laki ini nyungsep. Carikan jodoh yang benar, anak-anak panjenengan. Lah, kalau ada laki-laki hebat, pasti ini istrinya ini hebat. Saya ini ya, dulu ini pendiam sekali. Pendiam, jujur. Kalau istri saya marah, ini bocor ini ya. Saya nggak bisa marah, nggak bisa, diem toh. Awal-awal nikah itu diem, nggak bisa, mau marah itu nggak bisa, karena saya pendiam. Sampai istri saya sampai jengkelnya sama saya, Mas, lebih baik saya itu sampean pukul daripada sampean itu diem. Padahal lebih baik diem kan ya, kok malah disalahkan, diem loh salah. Itu. Makanya kalau laki-laki marah ke panjenengan cukup minta maaf, diem, beres. Pak, kalau ibu-ibu marah, kalau panjenengan ikut marah, tambah marah. Kalau panjenengan diem, tetap marah. Bagaimana? Ya wis, dirasakan saja. Serba salah pokoknya. Aduh, ini pengalaman pribadi ini apa ya? Ya nggak apa-apa, diemnya itu. Saya ambil hikmah. Fa in karihtumuhunna fa asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Wahai kaum laki-laki, jika kalian tidak suka dengan sikap istri-istri kalian, ada yang tidak suka, fa'asa takrahu syai'an, bisa jadi yang tidak sampean senangi itu justru manfaat untuk sampean. Gitu. Saya rasakan, saya ini menantunya kiai ini, saya ini. Jamaahnya banyak. Kalau saya pendiam, nggak bisa marah misal, salah. Berhubung saya sering dimarahi istri, bocor lagi nih. Karakter saya berubah, jadi pemberani, jadi bisa bicara, jadi tidak penakut lagi. Yang awalnya saya jengkel sama perempuan cerewet, jadi bersyukur saya. Jujur saya terima kasih ke istri saya. Ma, saya tuh terima kasih ke sampean. Kenapa Mas? Ingat nggak dulu kalau sampean itu marah-marah, nyuruh saya itu lebih baik nampar aja daripada diam, lebih baik dipukul aja daripada diam, atau ditendang aja daripada diam. Jadi saya dulu itu gitu kalau. Ingat nggak? Enggak Mas, gayanya perempuan itu.
Ya udahlah, terserahnya kalau enggak. Yang jelas saya terima kasih. Saya sekarang jadi berani, kamu percaya diri, bisa bicara, itu semuanya itu sebab sampean. Jadi kalau ada kelebihan yang dilihat pada diri saya, bukan berarti saya hebat. Istri saya yang hebat. Apalagi yang perlu dilihat ibunya. Dia terlahir dari siapa? Ibu. Anak hebat pasti terlahir dari ibu yang hebat. Pasti. Saya dulu itu tidak mau kuliah, Pak. Nggak mau kuliah. Maunya pondok terus, menuntut ilmu terus, maunya seperti itu. Terakhir ya. Menuntut ilmu terus maunya. Ibu saya orang berpendidikan, ibu saya S1. Abah saya sarjana muda, kayak pengasuh BA itunya, gelarnya. Ibu saya berhubung saya ini kolot saya itu. Saya itu sudah hafal Quran, sudah bisa bahasa Arab, saya ingin lanjut ke salaf, ke pondok kitab, supaya saya alim semuanya. Maunya saya kayak. Ibu saya berhubung saya kolot, nggak bisa dinasehati, ibu saya itu ngasih saya sekatmat. Nah, kalau sampai yang tidak mau kuliah, nah, ibu tidak ridho. Sekatmat itu. Buat apa saya hebat? Buat apa saya jadi alim ulama misal? Kalau ibu nggak ridho, buat apa dunia ini? Lebih baik saya bodoh tapi ibu ridho. Nah, akhirnya kemana? Kuliah kemana, Bu? Ya, saya mau kuliah. Kuliah kemana, Bu? IAIN. Dipilihkan sama ibu. Kuliah IAIN. Terus jurusan sastra Arab itu. Ya, barokahnya saya taat ke ibu, dapat ridhonya ibu, ya akhirnya nyasar ke Madura ini sekarang. Ceritanya itu seperti itu. Seandainya saya tidak bersikukuh ridho, saya pegang ridho Allah fi ridhol walidain. Saya kalau bisnis sepi, telepon ibu, Bu, sepi Bu. Oh ya nak, tak doakan. Gak lama itu kadang rame. Ya, meskipun saya tidak selalu minta rame ya, kalau nggak enak minta doa itu. Tapi sering saya buktikan. Nah, jangan ngebut kalau naik sepeda motor. Saya buru waktu dulu pas santri, kebut saya, jatuh saya. Ibu itu luar biasa. Bu, doa panjenengan itu luar biasa ke anaknya. Jadi yang baik-baik, doanya yang banyak untuk anaknya. Sudah ya, mohon maaf kalau banyak salahnya, sudah hampir zuhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan itu murni dari Allah, jika ada kekurangan itu murni dari kebodohan saya dan kekurangan yang saya miliki. Semoga dimaafkan oleh Allah dan mohon dimaklumi. Mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.